Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat wa warzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri sadiqi wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif al-alim al-alama al-hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin bidaraini amin. Melanjutkan bab ke-9 tentang fi fadilati sholatil jamaah, yaitu fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatur rajuli fi jama'atin, sholatnya seorang laki-laki dengan cara berjamaah, tazidu ala sholatihi wahdahu, lebih unggul derajatnya, pahalanya daripada sholat seorang laki-laki sendirian atau sendiri. Berapa keunggulannya? Ini bukan skor ya, kalau skor ini artinya derajatnya yang beda. Khamsan wa ishrina darajatan, yaitu 25 derajat. Kemarin kita kaji ada 25, ada 27. Poin utamanya adalah sholat jamaah itu pastinya tazidu ala sholatihi wahdah. Pokoknya sholat jamaah itu lebih unggul pencapaiannya daripada sholat sendiri. Hadza bil iqamah, ini khusus mendirikan sholat ini ada satu bab. Fa idza shallaha, apabila seorang tersebut melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat. Nah, ini digambarkan dalam hadis ini, digambarkan bi ardi falatin, ai bi ardin lama'a biha, yaitu ada seseorang, dia itu melaksanakan sholat di ardi falatin, sholat yang didirikan itu di atas tanah yang kering. Lama'a biha, tidak ada aliran air, artinya bukan tanah yang seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan apa namanya, lembab. Ini digambarkan sholat ini di atas tanah yang kering betul, otomatis panas ya. Wal muradu fi jamaah, artinya mendirikan sholat ini dengan secara berjamaah. Jadi sholat berjamaah di atas tanah langsung, tanpa alas, tanpa sajadah, tanpa karpet, tanpa apapun alas. Yang dimaksudkan adalah di atas tanah langsung.
Nah, ini ada yang apa jenenge berkeyakinan sholat yang paling afdal ini. Ada yang berkeyakinan. Artinya tak usah pakai karpet seperti ini. Tak usah pakai bin, apa bahasa Indonesia bin, keramik atau lantai, los tanah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya tidak apa-apa, namanya ijtihad. Silahkan. Yang terpenting sholatnya nanti ada asarnya, ada efeknya. Kemudian sholat di atas tanah yang kering, fa'atamma wudu'aha. Sebelum sholat ia sempurnakan wudhunya. Wudhunya disempurnakan betul. Wa ruku'aha, rukuknya disempurnakan, wa sujudaha, sujudnya disempurnakan. Artinya bukan rukuk saja yang disempurnakan, bukan sujudnya saja yang disempurnakan, tapi sholatnya dalam satu kesatuan, yaitu sholat. Sering kita itu ketika membaca Al-Quran ada satu perintah, wa aqimus sholata, wa aqimus sholata wa atuz zakah, atau wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tapi tidak digambarkan sholat yang seperti apa. Kemudian di Al-Quran juga digambarkan juga tarohum ruk'an sujada. Ya, kamu melihat mereka dalam keadaan rukuk kemudian sujud. Artinya ini kalau diartikan secara harfiah, sholat itu mek rukuk karo sujud, paham ya? Paham yang saya maksud? Nah, kalau secara kaidah, kalau ada satu lafal yang disebutkan, walaupun lafal ini ketika disebutkan sudah mewakili lafal yang lain, paham ya? Istilahnya itlaqul ba'di atau dzikrul ba'di iradatul kull. Ketika Al-Quran menyebutkan ruk'an sujada, rukuk sujud, ini sama halnya menyebutkan satu kesatuan dalam praktek sholat. Jadi jangan sampai di Al-Quran itu yang disebutkan rukuk sama sujud, tidak ada iktidal, tidak ada duduk di antara dua sujud. Akhirnya sampai mau sholat rukuk langsung jelunguk, ya? Langsung rukuk marono tahu jelunguk ya. Nah itu langsung jatuh itu. Nah ini kalau praktek memaknai secara harfiah seperti itu. Nah ini orang menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan sholat. Ay atabi talatati dan mata syuruti wa arkani wa sunani, sampai itu syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, kemudian sunah-sunahnya dipenuhi. Maka bagaimana balagot sholatuhu, maka derajat sholatnya ini akan mencapai khamsina darajatan, bukan 25 derajat lagi, tapi 50 derajat plus 2. Artinya 25 kali 2 dikali 2. Jadi khamsina darajat. Sekali lagi, ketika disebutkan sebagian, maka dzikrul ba'di iradatul kull, atau itlaqul ba'di iradatul kull, menyebutkan tidak secara utuh, akan tapi maksud tujuan penyebutannya adalah secara utuh. Ketika disebutkan tarohum ruk'an sujada, maka kita tidak boleh mengartikan hanya sholat itu hanya dua pergerakan saja, yaitu rukuk maupun sujud, melainkan satu kesatuan. Apa sholat secara bahasa? Kullu ma yuftatahu bi takbiratil ihrami wa tukhtatamu bis salam. Setiap pergerakan yang diawali daripada takbiratul ihram kemudian ditutup dengan salam. Nah, ini artikulasi daripada sholat. Di sini disebutkan rukuk dan sujud ini istimewa. Sekali lagi, rukuk dan sujud ini istimewa. Saya sering menjelaskan sujud itu bahkan ada satu pengkhususan dalam praktek sholat. Sujud ini termasuk bagian daripada ruknun tawil, rukun panjang. Artinya disunahkan untuk memperlama sujud.
memperlama sujud. Tapi harus diukur juga dengan kita. Jangan pas pulang kerja capek-capek sujud disuwikno dadane keturun. Paham ya? Niatnya nyuwik-nyuwikno sujud tapi keturun. Dan ini memperlama sujud ini satu keistimewaan. Karena sujud itu aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan bahwa sajidun. Wa huwa sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Sujud ini kalau kita gambarkan secara maknawiyahnya, satu lambang atau sesuatu yang melambangkan persembahan. Artinya ketika kita mengatakan sujud berarti lillah, kepada Allah. Artinya al-ubudiyah al-mahdhah, yaitu ibadah secara murni, ibadah secara mutlak. Itu sujud. Ketika kita mengatakan sujud berarti kita tunduk dalam segi apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini bainal abdi wa rabbi. Tapi kalau bainal khalqi atau bainal makhlukin, atau diantara makhluk satu dengan makhluk yang lain, jangan diartikan sujud artinya seseorang sujud kepada orang lain, bukan. Seperti halnya Allah contohkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, kemudian apa? Illa iblis. Apakah malaikat ini sujud seperti sujudnya malaikat terhadap Allah? Iya pada? Enggak. Sujudnya malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ta'ziman wa ikraman kepada Nabi Adam alaihi sholatu wassalam. Artinya seperti itu. Ta'ziman artinya, bukan malaikat terus sujud seperti malaikat sujudnya terhadap Allah. Makanya sujud itu sesuatu yang istimewa sekali. Bahkan ada satu catatan kenapa sujud itu diistimewakan. Li'anal muslima yadha'u a'izzal a'dha'ihi. Karena seorang muslim dalam keadaan sujud itu daripada anggota tubuhnya yang mulia itu diletakkan tidak pada semestinya. Artinya gini, kepala itu kan kodratnya di atas, betul nggak? Jadi kalau ada orang guyon, makanya ta sirai kocok di delenok dengkul ini halus. Kadang Surabaya ini kadang ceplas-ceplos, ngapun ya, entah kok dele dengkul. Itu kan kasar itu. Itu perumpamaan artinya bukan pada tempatnya. Kepala itu adanya di atas, tapi fi mahallis sujud, ketika dalam keadaan sujud, di mana tempat kepala? Di bawah. Justru mohon maaf, bokong yang kodratnya ketika dalam keadaan standar kita ini berdiri berada di bawahnya kepala apa di atasnya kepala? Bawahnya kepala, tapi ketika dalam keadaan sujud di atasnya kepala. Nah ini istilahnya li'annal muslima yadha'u a'izzal a'dha'ihi. Karena apa? Dalam keadaan sujud itu seorang muslim berani menaruh kehormatan anggota tubuhnya yang terhormat ketika dalam sujud berada di bawah. Artinya kepala kita berada di atas tanah. Ini istimewa sujud seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya singgung tadi tentang ayat yang menjelaskan tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat ini menjelaskan bahwasanya keadaan seorang hamba dalam keadaan sholat ruk'an sujjadan
tak lain adalah yabtaguna minallahi fadlan minallahi wa ridwana, yaitu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu ketika sholat mesti lillahi ta'ala. Jangan sampai selain kepada Allah niatnya. Saya pernah menyinggung itu masalah riya, sekali lagi ya, masalah riya. Riya itu apa? Menyombongkan diri ya, riya. Kalau ujub itu membanggakan diri, kalau riya itu membanggakan diri, urusannya dengan diri sendiri. Tapi kalau riya sudah dengan orang lain. Lah ketika ada orang melakukan kebaikan, kita jangan serta-merta langsung menghukumi riya, paham ya? Amen ini masih sholat gak ngarep gak bisa, umpama seperti itu. Misalnya soft pertama. Lah orang yang ditegur seperti itu kemudian enak. Berarti nak soft ngarep kok ndak enak. Gara-gara disiplin itu omongan-omongan hujan itu. Kemudian tarkul amal li ajrinnas. Nah, ini bahaya. Meninggalkan amal kebaikan karena manusia, maka riyaun ini yang dikatakan riya. Karena sejatinya amal yang mau dilakukan adalah karena manusia. Bayangkan, tidak jadi di sop pertama, dia di sop terakhir karena manusia, lihat jelas. Ini namanya riya. Karena perilakunya karena manusia. Tapi kalau serta-merta karena manusia, walaupun itu sekedar alasan saja. Ini serta-merta karena manusia, mutlak karena manusia. Hah? Kemudian al-amalu li ajlinnas, satu amal perbuatan karena ada unsur dengan orang lain, maka ini dikatakan syirkun. Nah, ini baru syirik, karena bukan lillahi ta'ala. Nah, itu kritik pedas dari Imam Fudail bin Iyad. Itu seperti itu. Maka bagaimana diri kita ketika melakukan kebaikan? Wal ikhlasu yu'afiqallahu bainahum. Maka tidak lain adalah ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ya pakai caranya Ikrimah, sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah itu mengatakan, innallaha yu'til abda ala niyatihi. Allah itu memberikan ganjaran balasan terhadap hambanya tergantung ala niyatihi, tergantung niat. Mala yu'tihi ala amalihi, yang itu tidak diberikan oleh Allah karena serta-merta hanya untuk perbuatannya saja, karena tergantung daripada niat. Maka Ikrimah itu dengan tegas mengatakan la riya'a finniyah atau fiha. Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan, hei kamu sombong, tahu dari mana sombong, padahal itu niatnya sudah di dalam hati, maka akan dikatakan sombong. Karena sombong sejatinya itu bisa dinilai karena sesuatu yang terlihat. Kalau tidak terlihat bisa gak kita ngomong sombong? Sampeyan ini nggak ngerti apa-apa, nggak terlihat, kemudian menuduh temannya sombong, nggak bisa. Tapi kalau keluar rumah, kemudian melaku, anak koncone, anak dulure gak disopok belas, karena ketok ini, wah sombong ya, ini sih pantas dikatakan sombong. Artinya apa? Sesuatu yang terlihat. Kalau sesuatu yang tidak terlihat, maka tidak bisa dikatakan sombong. Nah sekali lagi, ini masalah sholat. Masalah apa? Fadilah jamaah atau fadilah sholat. Sampai disinggung oleh Allah, tarahum sujjadan, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kemudian ada satu athar itu efek barokah dari rukuk atau sujud, atau satu kesatuannya barokah melaksanakan sholat. Simahum apa? Fi wujuhihim min ataris sujud. Sima itu artinya alamah itu tanda. Jadi orang yang mudawamah bil ibadah atau mudawamah bis sholat,
orang yang senantiasa melaksanakan sholat itu ada simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda yang sudah menjadi menjadi alamat atau tanda atau menjadi bukti bahwa dirinya adalah senantiasa menjaga ibadah. Ini min athari sujud ini. Nah kita itu kadang salah ngartikannya ya apa min athari sujud. Ngapunten ya. Mungkin ini digawe ireng. Gak tahu sujud tapi cukup waktu. Kosok. Paham ya? Nah ini enggak seperti itu artinya. Simahum fi wujuhi min athari sujud itu kalau dalam tafsir Al-Wasit lil Imam Tantawi itu dijelaskan gini. Satu tanda bahwasanya orang ini laisa biqasdin. Tidak ada unsur kesengajaan, andai kata ada satu alamat ya, satu tanda. Orang ini banyak sujudnya, seumpama seperti itu. Itu laisa biqasdin, bukan ada unsur kesengajaan. Tapi bisa babit takarur karena seringnya terulang dan selalu terulang sujud tersebut sehingga menjadikan satu tanda. Menjadikan apa? Satu tanda. Karena terulang, bukan biqasdin. Lah kalau zaman sekarang ini kok koyo aneh-aneh menurut saya. Karena masjid karpet itu empuk-empuk, pengimaman ya karpet ya empuk. Ketika di rumah juga gitu ya empuk. Lah kalau digambarkan lagi ketika tadi dijelaskan orang yang sholat bi ardi falatin, di tanah lapang tanpa alas, mungkin bisa. Menurut saya masih bisa ya. Andai kata ngecat, karena dalam tafsirnya gini kan. Min athari sujud itu seperti apa? Sahabat pernah melihat dahinya Nabi ini ada debu. Bukan hanya debu saja, pokoknya nempel di tanah, kemudian ada sesuatu yang melekat. Paham ya? Bisa digambarkan ya? Nah, ini Nabi habis sujud itu. Bahwasanya ada sesuatu yang melekat di dahi beliau. Nah, ini min athari sujud kata para sahabat. Ada yang mengatakan Imam A'mash ini mengatakan gini. Bukan karena apa? Tapi karena seringnya sholat malam. Min athari sujud itu simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda orang yang dapat akarnya sujud itu apa? Katanya Imam A'mash, itu orang yang malamnya bikathrotis sholatil lailati, dengan banyak melaksanakan sholat malam, kemudian wahasuna wajhuhu bin nahari, wajahnya itu terlihat bersinar ketika siang hari. Mohon maaf, andai kata kulitnya bukan kulit putih nih, hitam, sawu sik mateng, ojo sampai ditambahi sawu bosok, sik mateng iki duduk bosok. Tapi orang ini mudawama bis sholatil lail, sholat wengi dijogo, artinya ibadahnya terjaga lah. Itu digambarkan sama Imam A'mash, wahasuna wajhu bin nahar, ketika siang hari terlihat hitamnya itu hitamnya nengno. Artinya hitamnya nengno itu duduk hitam-hitam sing kan ada ya wajah-wajah yang murung gitu ya. Jadi sampai ini tak teluk-teluk kalau semangat iblas kayak gini. Utawa kita melihat orang itu, kita mendapatkan efeknya. Boleh tidak ada semangat. Nah kalau kulit putih pun wajar kalau putih kan. Memang putih, memang dasarnya putih. Nah, kalau hitam, bagaimana athar sujudnya itu tadi digambarkan wahasuna wajhu bin nahar. Wajahnya itu bersinar ketika apa? Siang hari, duduk bawa lampu gini atau senter gini, bukan. Paham ya? Artinya itu bercahaya. Kemudian kalau Mujahid, Imam Mujahid itu justru mengatakan gini, min asari sujud itu bagaimana? Huwa nurun, ada cahaya. Kembali lagi, cahaya.
minal khusyu'i wat tawaddu'i, dari efek kekhusyuan dia dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaddu itu khusyuk wa tawaddu menurut Imam Mujahid. Artinya apa? Setiap orang melaksanakan ibadah itu efeknya, nggak mungkin ya. Orang mendawamkan wudhu itu pasti ada efeknya, ada akarnya. Mendawamkan sholat juga seperti itu. Maka dari alamat-alamat ini bisa diketahui bahwasanya mereka termasuk bagian orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah. Ini sekali lagi ya, ulang lagi. Jadi simahum fi wujuhim min athari sujud itu bisa dipertandakan dari setiap dahi. Artinya kalau dulu Rasulullah diketahui bekasnya sujud, bekas sujud itu ya ada debu-debu itu. Kemudian wajahnya itu munawwar, penuh dengan nur, yaitu bercahaya. Itu termasuk bagian orang-orang yang senantiasa sujud. Saya lanjutkan. Rawahu Abu Ya'la wasirru fi dzalika, ada rahasia penjelasan dari wasirru fi dzalika, ada penjelasan dari fadilah salat itu anal jama'ata la tata'akkada fi haqqil musafir li wujudil masyaqqah. Lah jamaah itu kan ada fadilah-fadilahnya sendiri. Sekarang ada satu penjelasan bagaimana orang yang dalam keadaan perjalanan kan tidak mungkin bisa menjaga secara ketika dia tidak dalam perjalanan. Kalau di rumah hari libur, hari Minggu bisa, mulai subuh bisa jamaah, zuhur bisa jamaah, sampai isya mungkin bisa jamaah selama dia tidak berpergian. Atas bagaimana kalau dia berpergian? Maka di sini dijelaskan anal jamaah la tata'akkada fi haqqil musafir, tidak diberatkan, tidak tekankan terhadap orang yang musafir. Karena mesti liwujudil masyaqqah. Orang musafir itu dapat keringanan sholat. Kalau masafahnya lebih dari 80 kilo bisa qashar sholat, kan seperti itu ya. Atau jamak juga bisa, jamak dan qashar. Kemudian puasa pun boleh dibatalkan karena musafir. Ada masyaqqah itu tingkat kesulitan. Makanya kita tidak bisa menuntut orang sampai itu tak pernah jamaah. Ketika perjalanan semua berjamaah, sampai tidak berjamaah. Andai kata seperti itu. Maka kalau ada satu masyaqqah itu tingkat kesulitan, maka tidak ditekankan sholat jamaah. Walaupun di situ ada fadilah. Tapi kalau kita bisa ya tentu ada plusnya kan, seperti kita musafir punya keringanan untuk membatalkan puasa. Tapi ketika perjalanan kita mampu puasa dan tidak membahayakan diri kita, tentu punya nilai plus. Kan gitu kan ya. Tapi tidak dipaksa, la tata'akkad. Artinya tidak ditekankan betul. Karena sekali lagi masyaqqah itu ada satu tingkat kesulitan. Ada kaidah mengatakan gini, al-maisuru, sesuatu yang gampang, la yasqutu bil maksuri, tidak bisa digugurkan karena sesuatu yang sulit. Artinya gini, kalau ada yang gampang, kenapa kita harus cari yang sulit? Kalau kita ini masih bisa menjalankan sholat, tidak meninggalkan sholat walaupun tidak berjamaah dalam perjalanan dalam perjalanan, maka tetap al-maisuru la yasqutu bil maksur. Artinya kamu tidak ditekankan secara kuat, ditekankan secara harus untuk menjalankan sholat dengan berjamaah. Walaupun di dalam jamaah ada fadilah. Maka ada satu catatan seperti ini. Anna syariatal islamiyah ra'at istita'atal mukallaf. Karena syariat Islam itu menjaga kadar kemampuan mukallaf. Kita ini mukallaf, orang yang
diberikan tanggung jawab. Orang yang mendapatkan satu beban tanggungan, ini namanya mukallaf. Syaratnya syariat ini menjaga kemampuannya. Fa idza usira alaihi syai'un, kalau ada sesuatu yang memberatkan bagi dirinya, minat takalif, dari setiap tanggungan atau beban-beban yang diemban, ata minha bima yastata'u, maka laksanakan dengan semampunya. Ini syariat Islam seperti itu. Menjelaskan sholat jamaah dengan fadilahnya sebegitu banyak. Kemudian apa? Ada satu masyaqqah, ada satu tingkat kesulitan untuk menjaga jamaah, maka ata biha ata minha bima yastati', maka laksanakan dengan semampunya. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian satu perkara, satu amalia, contohnya seperti itu, kemudian kalian itu tidak mampu dari perkara itu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan semampunya. Ada perintah sholat, wa aqimus sholat, kalimatnya wa aqimus sholat, aqama yuqimu. Kemudian apa artinya? Adalah mendirikan. Nah, istilah daripada mendirikan adalah berdiri. Afdhalus sholat ya pertamanya tetap dengan al-qiyam, berdiri. Tapi ada satu orang tidak mampu berdiri, maka bagaimana? Apakah kita harus kaisok sama kudu ngadeg? Apa seperti itu? Tidak. Artinya fa'tu minhu mastata'tum. Ya sampean kalau tidak bisa sholat berdiri, tidak mampu, kalau berdiri agak lama geliyeng, maka sholat dengan Nah, ini fa'tu minhu mastata'tum. Lah ini syariat ra'at istita'atal mukallaf, yaitu menjaga terhadap kemampuan para mukallaf. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman, siapa orang yang mendapati atau bisa melaksanakan sholat jamaah arba'ina yauman, 40 hari, kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Allah catat bagi dirinya, catatan tersebut mendapatkan bagi dirinya bara'atan minan nar, dibebaskan daripada api neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan dibebaskan daripada sifat munafik 40 hari. Masya Allah, nggak gampang ini. Sampai dulu ada istilah, walaupun ini bukan secara mutlak absolut, tidak, istilah. Sopo sing mondok dulu, santri-santri itu ada sayembara, sing isok jamaah nok burine yai, tingkat kesulitan jamaah di belakang kiai. Kalau nggak santri senior itu sulit. Ya, ada santri baru, kemudian sopo sing isok jamaah burine yai 40 dino gak pedot, 5 waktu, ya, 5 waktu. Nah itu ilmu pondok diserap kabeh. Itu dulu sempat ada yang, artinya apa? Oh, ini bukan main-main tingkat kesulitannya, 40 hari. Kita aja 30 hari yang potensinya dalam bulan Ramadan, kesempatannya pakai ngono. Kadang wis akhir-akhir Ramadan itu mengalami kemajuan. Paham ya? Sofi maksudnya. Akhir Ramadan itu. Kan hampir 40 itu. Andai kata dari awal Ramadan ke akhir Ramadan kan 30 hari ya. Itu kan sudah mau 30 itu lah mengalami kemajuan. Baik budonnya belum, apa mana? Oh, macam-macam pokoknya ada. Itu saking sulitnya seperti itu. Nah ini ada satu hadis mengatakan bahwasanya orang yang bisa menjaga jamaah selama 40 hari, maka dia mendapatkan 2 keistimewaan. Bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Dia dibebaskan dari neraka, kemudian dibebaskan daripada sifat munafik.
Munafik itu sulit sekali munafik. Semoga kita bukan termasuk bagian orang-orang yang munafik. Munafik itu kalau dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Senangannya menipu dirinya dan menipu Allah. Artinya menipu diri, menipu Allah itu ada di juz 1. Juz 1 itu gini kan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik itu tidak akan lepas membohongi dirinya sendiri. Tapi dalam prakteknya dia itu secara gamblang membohongi Allah dan membohongi orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dia membohongi dirinya sendiri. Nah, ini orang-orang termasuk orang-orang munafik. Artinya melakukan sesuatu yang berefek untuk dirinya. Makanya dikatakan oleh Allah wa ma yashkuru, tapi tidak ngerasa. Nah, ini sulit sekali. Saya masih ingat itu ketika takbir itu almarhum Mbak Yai Maimun Jubair mengatakan ojo gawe munafik cung. Banyak itu ya, kita beredar itu. Ojo gawe munafik, karena takutnya sifat munafik itu termasuk bagian dari diri kita. Makanya kita minta kepada Allah semoga kita dibebaskan dari sifat munafik. Lah orang munafik itu tidak berpikir. Makanya ini sampai fadilahnya besar itu bara'atan minan nar, kemudian bara'atan minan nifaq. Dibebaskan daripada kemunafikan. Orang munafik itu tidak pernah berpikir. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Ini munafik. Dalam Al-Quran itu ada kisah Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik ini sahabat Nabi tapi minat du'afa, orang yang lemah, imannya juga lemah, kemudian status ekonominya juga lemah. Ini contoh-contohnya. Si Tu'mah ini mencuri dhira. Dhira itu anggap saja senjata perang lah, sesuatu yang bernilai lah. Dhira kalau dijual bisa, alat perang. Punya tetangganya. Kemudian Tu'mah ini dia iman, dia orang Islam. Kemudian dia berkawan khoba'aha indal Yahudi. Lah, hasil curiannya tadi disimpan atau dititipkan kepada orang Yahudi. Sehingga bagaimana? Ketika dia hendak mengambil barang yang dititipkan, barang curiannya itu, si Yahudi mengatakan, loh ini punya saya, loh ini punya saya. Padahal ini hasil curiannya Tu'mah yang dititipkan kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan ke saudara-saudaranya, inilah punya saya kan? Tadi Tu'mah kan memberikan ini kepada saya, berarti ini punya saya. Dan disaksikan bahwasanya sama saudara-saudara, iya benar ini punya kamu. Lah, kasus ini sampai terangkat kepada baginda Muhammad SAW. Padahal ini sudah satu kesalahan. Tu'mah ini mengambil hak orang lain. Cara bahasa Jawa, maling dimaling, bujui kena buju. Nah, ini salah satu sebenarnya. Sampai terjadi perdebatan karena di situ orang-orang Yahudi itu berkomplot. Artinya itu satu sepakat bahwasanya ini benar punyanya orang Yahudi, walaupun hakikatnya ini barang curiannya Tu'mah yang dititipkan kepada orang Yahudi. Maka bagaimana? Sehingga ada turun ayat yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minal. Kata Nabi dalam ayat itu, mereka bisa menyembunyikan dari manusia tapi tidak bisa disembunyikan dari Allah. Sehingga kasus itu terjadi sebuah kisah bahwasanya ada pembelajaran. Seburuk-buruknya orang, sekali lagi ini salah satu bentuk apa namanya? Semoga termasuk daripada bentuk pembebasan diri kita dari kemunafikan. Tidak ada orang yang sesempurna kecuali baginda Muhammad SAW. Apalagi umatnya banyak melakukan kesalahan.
apalagi daripada sifat munafik-munafik yang melekat. Maka bagaimana kejadian Tu'ma bin Ubairik ini, ada satu ayat yang istimewa. Ini buat catatan kita semua. Kalau kita melakukan kesalahan, naudzubillah, lebih-lebih sampai melakukan dosa, kemudian kita itu merasa setiap yang kita lakukan ini salah, kemudian kita mengatakan bahwasanya kita ini melakukan satu kemaksiatan dan ingin bertobat, alias tidak mengulangi setiap kesalahan. Ini kalau istilahnya Allah dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Catatan buat kita. Ketika orang melakukan keburukan, terus dari keburukan itu termasuk bagiannya adalah berani menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain. Tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia berani memohon maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Ini katanya Allah itu dikatakan bahwasanya yajidillaha ghafurur rahim. Maka dia akan mendapatkan dari sifat kebesaran Allah, ghafurur rahim. Artinya di sini setiap kesalahan yang kita lakukan kemudian kita merasa salah, meminta ampunan kepada Allah, atau ini kalau urusan dengan Allah, atau dengan orang lain, ketika kita salah kemudian meminta maaf atas kesalahan kita, ini katanya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya dia mendapatkan pengampunan yang secara sempurna. Ini ceritanya Tu'ma bin Ubairik. Artinya dia salah mencuri, kemudian barang curiannya itu dicuri orang lain, sehingga kasus ini terangkat kepada Nabi. Akhirnya apa? Dalam surat tersebut diceritakan bahwasanya setiap kesalahanmu yang kamu akui, kemudian kamu beristighfar minta ampunan kepada Allah, maka kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling parah adalah sudah salah kemudian tidak merasa salah. Sudah salah kemudian dia berani mengatakan aku sih gurung pantes, gue salah kok sih ngomong gurung pantes, tanpa dia mengatakan gurung pantes, ancen nyatane gurung pantes, kan gitu. Paham ya? Jadi itu satu tipu muslihat yang dilakukan oleh syaitan terhadap setiap hambanya, agar apa? Tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.